Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita sudah memasuki bulan Desember, bulan dimana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Natal terus ada pada kita, walaupun kita hanya bisa beribadah lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertemuan ibadah kami dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap hadir di dalam hati kami masing-masing. Engkau ada di dalam rumah kami,
yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Bapa, terima kasih kalau siang hari ini kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau mengurapi setiap umat-Mu yang menaikkan pujian penyembahannya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, kami terus diperbaharui, ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, bersama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa Yesus lahir untuk kita, untuk menebus setiap dosa umat manusia. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, kami mau nyanyikan glory bagimu ya Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami rindu Tuhan untuk lebih lagi kami memuji memuliakan Engkau Tuhan.
Biarlah siang hari ini Tuhan kami membawa penyembahan kami yang terbaik padamu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus atas ibadah kami ini Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan dan diagungkan selalu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak Tuhan menerima setiap pujian, penghormatan, dan pengagungan dari kami. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oh Yesus, ini kami Tuhan, hati kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib,
di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat, kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hari-hari yang lalu. Terima kasih untuk apapun yang boleh terjadi, kami percaya kami ada tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kuasai hati, pikiran, perasaan kami, dan berikan kami hikmat, marifat surgawi. Ajar kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan. Urapi kami terlebih dahulu Tuhan, urapi yang berbicara, urapi semua yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama mengatakan amin. Saudaraku Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2020. Bulan yang mana seluruh dunia sedang memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, firman Tuhan pada hari ini bertema lahirnya Yesus Sang Mesias. Mari kita buka firman Tuhan pada Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nabi Yesaya yang hidup kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia telah menubuatkan bahwa akan lahir seorang putra yang disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bahkan disebutkannya pula di Yesaya 11 ayat 1-2, dari keturunan mana ya putra ini terlahir. Suatu tunas katakan akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah ciri-cirinya dan dari mana asal. Dari keturunan Isai. Saudaraku Tuhan, cara dia datang ke dunia pun juga tidak dimuatkan. Bahkan akan dilahirkan oleh seorang muda, seorang dara atau perawan. Pembuatannya seperti itu. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Sementara tempat lahirnya pun telah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu pun telah dinubuatkan. Jadi tentang kelahiran sang juru selamat Mesias dinubuatkan oleh Yesaya dan juga Mika. Saudara Tuhan, rancangan Tuhan sungguh tak tersamin. Pernahkah kita memikirkan atau membayangkan bahwa bagaimana pernyataan nubuatan dari Nabi Yesaya dan Nabi Mika tergenapin, dan tergenapinya setelah ratusan tahun? Saudaraku, itulah rancangan keselamatan dari Tuhan bagi dunia ini. Tuhan telah memakai otoritas seorang raja besar pada saat itu untuk melakukan sesuatu yang cukup spektakuler karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada Lukas pasal 2 ayat 1-3, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah pendaftaran pertama kali, dan semua orang mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Itulah di mana seorang kaisar dipakai untuk menggenapi firman Tuhan. Hal yang dilakukannya tidak pernah terjadi, namun itu yang dikerjakan. Nah, Maria adalah perempuan muda yang telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan, yang pada waktu saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf dari suku Yehuda, keturunan Daud, dan mereka tinggal di Nazaret. Itu ada pada Lukas 1 ayat 28-36. Jadi mereka tinggal di Nazaret. Tadi nubuatannya adalah lahirnya Immanuel, juru selamat, itu ada di Bethlehem. Nah, saudara Tuhan, Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus sehingga bayi akan dilahirkan bukan benih dari manusia yang berdosa. Sebab manusia yang berdosa tidak akan dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Seperti ada tertulis pada pernyataan firman Tuhan ditujukan kepada ular tua ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitnya. Siapa ini? Ini adalah gambaran Mesias yang akan datang dari keturunan perempuan itu. Karena yang mengandung dan melahirkannya bukan keturunan dari Yusuf, ayah biologis secara manusia. Sebab Maria mengandung dari Roh Kudus sehingga bayi yang akan dilahirkan bukan keturunan manusia berdosa, tetapi ilahi. Saudara Tuhan, sesungguhnya perintah Kaisar Agustus yang spektakuler itu hanya untuk memindahkan Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem, sehingga nubuatan itu boleh tergenapi. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan atas dunia ini. Saudaraku, dia bisa memakai yang terbesar seperti Kaisar Agustus dan yang terkecil seperti Bethlehem di antara kaum Yehuda untuk menjadi alat dari rancangan Tuhan yang besar bagi manusia. Saat di Bethlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapat penginapan, melainkan kandang domba, di mana di situ ada palungan. Lukas pasal 2 ayat 12 menyatakan bahwa, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Perkataan ini begitu indah, seolah-olah sepertinya mudah diucapkan dan enak didengar. Namun, saudaraku, tidak semua orang dapat menyukainya. Apakah tempat kandang itu enak? Apakah tempat kandang itu nyaman? Saya yakin semua orang kalau membayangkan dan melihat sebuah kandang ternak tentu akan sudah tahu bahwa tidak enak tempatnya, saudara-saudara. Nah, Yesus terlahir di kandang domba, di mana di situ ada palungan. Palungan adalah kotak tempat makanan dan minuman dari ternak kambing, domba atau lembu sapi. Dan tempatnya tentu bukan dalam kamar, tetapi di dalam kandang ternak yang kotor dan bau. Kepada para gembala di padang Efrata, malaikat Tuhan memberitahukan bahwa pada hari itu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat Tuhan memberikan tanda bahwa seorang bayi
yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, itulah dia. Kain lampin adalah kain panjang yang dililitkan kepada bayi sebagai pembungkusnya agar terasa hangat, yang biasanya digunakan oleh rakyat kecil karena mereka tidak sanggup untuk membeli selimut bagi bayinya. Dan palungan adalah sesuatu yang sangat terbiasa bagi para gembala, sehingga begitu mendengar berita dari malaikat Tuhan, mereka segera bergegas pergi untuk menyembah bayi, untuk mencari juru selamat itu yang tentunya sudah mereka nanti-nantikan. Saudara Kristus Tuhan, juru selamat Kristus Tuhan yang putra Allah Bapa sendiri, mengapa mengizinkan Yesus lahir di tempat yang kotor? Mengapa Bapa mengizinkan? Mengapa Bapa mau terlahir di tempat yang kotor, yang hina serta bau? Apakah karena kebetulan karena Maria dan Yusuf tidak mendapatkan kamar untuk menginap? Karena banyaknya orang yang datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri? Oh tidak, saudara. Melainkan karena rancangan Tuhanlah. Tidak ada yang kebetulan, tetapi semua yang telah diatur begitu detil oleh Sang Sutradara kehidupan, yaitu Bapa sendiri. Dan semuanya pasti mempunyai makna. Sedangkan untuk menggenapi kelahirannya di Bethlehem pun, Allah telah menggunakan otoritas Kaisar Agustus untuk melakukan suatu peristiwa yang belum pernah terjadi, sehingga kelahirannya di tempat yang sedemikian itu pun sudah ada, dirancangkan, diskenariokan oleh Bapa di surga. Lalu, saudaraku, kandang, kain lampin, dan palungan, apakah itu? Itu adalah gambaran dunia ini yang manusianya miskin rohani, hina, kotor, busuk, dan penuh dosa. Jika Allah yang penuh kemuliaan harus turun ke dunia menjadi manusia yang lahir dalam kondisi miskin dan hina, ini artinya apa? Ini adalah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Allah yang dapat merasakan keadaan manusia tersebut. Dengan kelahirannya di tempat yang hina dan dengan perawatan sederhana itu, menunjukkan bahwa dari sejak kelahirannya telah menyatakan kerendahan hatinya, kerendahan hati Bapa di sorga. Ia rela menjadi anak keluarga miskin seperti Maria yang Yusuf pada waktu mempersembahkan korban bagi Allah. Tidak ada yang dibawa, tidak dapat membawa lembu sapi atau kambing domba, tetapi hanya mempersembahkan burung merpati. Demikianlah Maria dan Yusuf, tidak tahu mereka sebenarnya mereka telah membawa anak domba itu sendiri yang menghapus dosa isi dunia ini. Namun memang saat itu belum waktunya ia dipersembahkan sebagai korban penebus dosa tersebut. Belum. Jika kelahirannya telah menunjukkan kerendahan hati Bapa di sorga, ia telah mengosongkan dirinya dari tahta kemuliaannya di sorga menjadi manusia, namun yang tidak berdosa. Agar apa, saudara Tuhan? Agar dapat mendamaikan manusia dengan Allah Bapa di sorga, agar terjadi pendamaian nantinya, saudara. Nah, anak Allah yang kudus tidak mengenal dosa, tetapi harus menanggung hukuman dosa manusia dengan sangat hina dan penuh penderitaan, bahkan disalibkan pun bersama dengan penjahat. Sungguh suatu pengorbanan yang tak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus. Selama hidup di dunia dalam kemiskinan dan penuh penderitaan, itulah dia. Dan dia terpisah dengan Allah Bapanya di sorga. Demikian kita manusia yang kotor, hina, dan penuh dosa. Tentu kita perlu keselamatan. Tentu kita perlu Yesus Kristus untuk keselamatan itu. Nah, saudara Kristus Tuhan, dia rela melewati semua level kemiskinan di dunia ini. Supaya apa? Untuk apa? Agar kita yang percaya menjadi kaya dalam kasih karunia dari Allah Bapa. Jika saat kelahirannya dia sudah dibaringkan di dalam palungan, tempat makan dan minuman ternak yang kotor, tetapi setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, ia kembali kepada Bapa di sorga. Apakah dengan demikian saja dia kembali? Dia tinggalkan kita saja? Oh, tidak. Sebagai tanda kasihnya kepada manusia, ia tidak meninggalkan manusia begitu saja untuk kembali kepada Bapa. Tidak. Dia memberikan Roh Kudus untuk diam bersama kita, yang akan membimbing dan menuntun kita untuk hidup meneladaninya.
supaya kita menjadi serupa dan segambar Dia. Saudaraku yang Tuhan, dalam memperingati hari kelahirnya ke dunia, jangan lagi ia ditempatkan di dalam palungan yang kotor dan bau, tetapi di hati kitalah palungannya, di mana hati ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Dengan demikian tubuh kita telah menjadi baitnya yang harus kita jaga kebersihan, kesuciannya. Sehingga sanctification harus tetap berjalan di kehidupan kita sampai nanti kita mengalami glorification, saudaraku. Siapapun kita, yang penting harus rendah hati dan siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rancangannya bagi dunia ini, untuk menjalankan amanat agung, untuk menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus di dunia ini. Berserah penuh, melekat erat kepadanya, serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mengandalkan Allah dalam segala hal. Maknanya adalah kesetiaan dan cinta, yang berarti kita harus tetap setia mempersiapkan hati kita untuk menjambut kedatangannya yang kedua kali. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Dan saudaraku, Natal bukan untuk pesta makan minum dan lain sebagainya dengan busana yang paling muktakhir dan sebagainya, tetapi siapkah hati kita untuk menerimanya dan menjadi palungannya? Natal akan menjadi berarti jika Sang Putra Natal ada di dalam hidup kita, dan dengan penuh kasih cinta kita mengasihi sama, sebagai tanda bahwa kita mengasihi Dia dan kita telah menerima kasih Dia. Kedatangannya ke dunia karena kasih, maka kita yang telah terlebih dahulu dikasihinya harus mengasihi sesama. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah andalkan Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menjadi tempatnya Tuhan, tempat palungannya Tuhan, dan mengasihi sesama. Natal baru bermakna jika Sang Putra Natal sungguh tinggal di dalam hati kita dan kita mengalami Tuhan setiap hari. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai sampai di sini, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa peringatan Natal adalah lahirnya Sang Mesias, Yesus Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Demikianlah keadaan bahwa Yesus terlahir di kandang domba. Dia sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan inilah tanda bahwa Dia Allah mengasihi manusia, sehingga Dia sendiri menjelma menjadi manusia, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dan menjamah melawat setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan yang didengarkan, ditaruh dalam hati, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oh Rabasyanda kaya Rabasyikina ya Rabba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saatnya kita akan masuk kepada perjamuan kudus Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, persiapkan juga roti dan anggur di rumah masing-masing. Saudaraku, saya rindu kita menaikkan pujian satu ini untuk mengingat akan kelahiran Sang Juru Selamat. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, demikianlah pujian ini kita naikkan. Bulan Desember adalah bulan memperingati kelahiran daripada Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dialah Tuhan, Dia segala Tuhan. Saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan, minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menguji diri kita masing-masing, saudaraku. Minta ampun kepada Tuhan. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, dan jangan ulangi lagi. Sekiranya ada hal-hal yang diingatkan oleh Roh Kudus, mintalah ampun. Bapa, melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sesama lebih lagi, karena kami telah terlebih dulu menerima kasih-Mu ya Bapa. Dikuduskan roti anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo saudaraku sayang Tuhan, kita ambil roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, jangan diam ya. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah, dipuja-puji. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Syarabayalabayalamo, inamayarabayalabayalamashe, syarabayarabayarabayarabayaramo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Setiap yang datang kepadamu Tuhan beri kelegaan Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan Tuhan bagi yang lemah. Tuhan, mari Kau jamah, Kau lawat Tuhan, jamah Tuhan.
semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu, setiap orang yang percaya mendengar akan kebenaran firman Tuhan, akan pemberitaan firman Tuhan pada tayangan ini Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, melingkupin setiap pribadi-pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Subagio Arif STH yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah umum dan ibadah anak GBI Ujung Menteng Minggu 27 Desember 2020 akan tetap dilaksanakan secara online. Ibadah umum pukul 10 pagi, ibadah anak pukul 9 pagi. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 7 sampai 27 Desember 2020. Jenis puasa ditentukan masing-masing. Kami menghimbau seluruh pelayan jemaat mengikuti doa puasa ini, dan bagi jemaat diperbolehkan untuk ikut serta. Topik doa ada dalam WA Group GBI Ujung Menteng. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sore sampai 6 sore akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai pukul 1 siang akan diadakan menara doa United Prayer Tower atau UPT, menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di Kanada, USA, Australia. Setiap hari Kamis pukul 7 malam akan diadakan rumah doa lokal. Kami menghimbau seluruh jemaat, aktivis, dan pelayan jemaat untuk bergabung di dalam menara doa. Seluruh kegiatan menara doa akan diadakan via Zoom. Natal umum bersama akan diadakan pada hari 25 Desember 2020 secara online pada pukul 10 pagi. Ibadah Natal akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah tutup tahun akan diadakan secara online pada hari Kamis 31 Desember 2020 mulai pukul 5 sore. Ibadah buka tahun secara online pada hari Jumat 1 Januari 2021 mulai pukul 10 pagi akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Cool Community of Love GBI Ujung Menteng akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung dalam Cool agar bergabung pada Cool yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Puji Tuhan, kembali telah disalurkan dana peduli COVID-19 kepada 10 keluarga terdampak.
kiranya menjadi berkat, dan mari kita tetap menabur untuk kas peduli COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menjadi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran. Jika tidak membayar selama 6 bulan, secara otomatis keanggotaannya akan terhapus. Untuk itu, jangan sampai lupa. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, berakhirlah sudah ibadah online pada hari ini. Kiranya semua diberkati Tuhan. Mari angkat tangan, saudara-saudara, dan buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika kau memperkata, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.